Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa Pagi, kabarnya? Selamat Bagaimana pagi, Bu. kabarnya? baik-baik saja. Ya, Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat semua yang sudah bergabung pada acara workshop UPT Layanan Komputer di pagi hari ini. Jadi, pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan pimpinannya kita dapat menyelenggarakan acara pelatihan kepada masyarakat dengan tema infrastruktur digital berbasis cloud. Ya, jadi sebenarnya eh, pelatihan ini di tahun ini sudah kedua kalinya UPT Layanan Komputer itu melaksanakan pelatihan seperti ini. Makanya disebut batch 2, begitu ya. Jadi batch pertama itu sudah kita laksanakan di 7 Maret 2026 kemarin dengan sekitar juga kurang lebih 30 peserta begitu pelatihan mengikuti dari masyarakat umum. Jadi kalau yang batch pertama itu ada dari dari dinas, dari industri, ada juga dari eh, akademik, dunia akademik begitu. Nah, eh, kami UPT Layanan Komputer itu melaksanakan kegiatan seperti ini sebagai eh, salah satu indikator layanan kami ke depannya. Jadi kami tidak hanya berdampak di lingkungan internal UMK saja, tapi kami juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat di sekitar maupun di eh, luar Jawa begitu. Karena begitu saya lihat kemarin Mas Edo ada dari Lampung juga ya. Jadi yang daftar di sini. Kalau batch satu kemarin malah ada yang dari NTT, Kupang begitu juga ikut join di pelatihan kami ini. Sehingga nah, mengapa juga Zoom? Jadi kami sebenarnya bisa juga offline begitu, tapi dengan Zoom seperti ini, online seperti ini, jangkauan dari peserta tidak hanya dari Kudus saja begitu. Jadi kegiatan ini akan rutin kami lakukan setiap tahunnya begitu. Eh, jadi gitu. Jadi ini tahun ini sudah dua kali batch dua. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar, bergabung, ikut join dalam pelatihan kali ini. Jadi pelatihan ini narasumbernya saat ini nanti ada staf kami dari UPT Layanan Komputer, Mas Rifki Evaldo, gitu. Jadi Mas Rifki ini lulusan sarjana komputer dari UMK sendiri, jadi alumni TI UMK yang salah satu alumni terbaiknya UMK begitu. Jadi yang saat ini sedang melaksanakan studi lanjut S2-nya di Udinus. Jadi saat ini sudah masuk semester 3 begitu ya Mas Edo. Dia sebentar lagi sudah akan menyandang gelar Magister of Komputer begitu. Ya, perkenalan dulu saya dari KUPT Layanan Komputer dengan Bu Tasya begitu yang hari ini membuka acara pelatihan di pagi hari ini. Jadi semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi semua Bapak Ibu yang join dalam pelatihan ini. Nanti bisa sama-sama belajar begitu ya. Jadi walaupun nanti Mas Edo sebagai narasumbernya, nanti mungkin jika Bapak Ibu lainnya ada pengetahuan yang baru yang bisa di-share di sini boleh begitu. Jadi ini tidak hanya pelatihan satu arah tapi juga bisa jadi bahan diskusi di ajang ini, di pelatihan ini ataupun di workshop ini begitu. Sehingga eh, mungkin itu saja dari saya dalam membuka acara pelatihan saat ini. Nanti bisa waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Edo sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa kurang suatu apapun, dan bermanfaat bagi semua yang ikut join pada pagi hari ini. Nanti mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai, tapi nanti di awal saya masih bisa ikut menemani. Begitu. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Edo Bongko. Baik, Bu Tasya. Terima kasih banyak. Apakah mendengar suara saya, Bu? Dengar suaranya jelas. Baik, Bu. Eh, Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan di kegiatan ini, saya
beri tugas oleh UPT Komputer, yaitu KUPT Komputer sendiri, Ibu Tasya, untuk menjadi narasumber ya. Di sini saya berbagi pengalaman saja pada saat saya dulunya bekerja di perusahaan. Jadi eh, ini seperti mainan saya dulu, seperti itu. Bentar. Oke, baik. Saya akan membuka presentasi terlebih dahulu. Mas Edo izin mungkin tadi kita belum foto ya, foto dulu aja mungkin ya, foto bersama. Hmm, tadi sudah saya foto, Ibu. Oh, yang lain belum nyalain itu Oh, kamera. videonya. Ya, Video boleh, nanti boleh, bisa yang lain sebelum masuk benar-benar masuk boleh. ke materi, mungkin kita bisa foto dulu. Mohon yang peserta lainnya bisa menyalakan videonya. Ya, yang tidak ada kameranya boleh tidak menyalakan. Yang ada kameranya monggo bisa mengaktifkan videonya agar bisa saling lebih mengenal begitu ya. Mbak siapa? Mbak Luciana, Mbak Dewi, monggo, Mbak Naila, Mbak Nurfiana, Mbak Sinta, Mbak Dila, Mbak Vita, monggo kameranya bisa dinyalain dulu. Ini mencontoh Pak Jauhar ya yang sudah on cam dari tadi ya Pak. Kalau boleh tahu Pak Jauhar dari mana ya Pak? Pak Dari Jauhar. SMA 1 Kudus. Oh, dari SMA 1 Kudus. Ya, Ya, selamat bergabung Pak. ya. Oke. Baik, Mas Edo bisa di screenshot. Mbak Andindi kepalanya tuh baru separuh itu. Ya, oh ya, oke. Yuk, Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. oke. Oh, itu Oke. ada baru bergabung Mas Edo, Mbak Dila. Mbak Dila, Gila. monggo. Sudah? Oke. Ya, Bu. Ya, baik. Silakan Mas Edo, waktu sekarang materi. Baik. Saya terlebih dahulu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Untuk tema kegiatan pada pagi hari ini yaitu infrastruktur digital berbasis cloud, implementasi infrastruktur digital untuk masyarakat. Jadi nanti kita akan menggunakan tools yaitu Ubuntu Server, AA Panel, dan Cloudflare Panel. Seperti itu ya.
Berikut ini biodata saya. Tadi terima kasih sampun disampaikan oleh Ibu Anastasia. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu scan terlebih dahulu kuesioner untuk kita sebagai data acuan ya, sebagai data acuan berapa pengetahuan seberapa jauh ya maksud saya pengetahuan Bapak Ibu tentang ini Ubuntu server ataupun cloud server seperti itu. Silakan di-scan terlebih dahulu atau di search untuk SID-nya, linknya, dan diisi. Good. Ini ada yang request. Saya beri waktu 5 menit ya. Kuesioner saya coba di KMB2. Sudah kami share di grup juga. Kita langsung diketik di situ. Oke, beberapa sudah ada yang isi. Ya, saya tunggu 2 menit kembali. Baik, rata-rata sudah pada mengisi dan beberapa memang sudah mengetahui ya apa itu website, apa itu hosting dan lain sebagainya ya. Oke, oke. Saya akan lanjut. Ini sudah mencukupi, sudah lumayan yang mengisi. Jadi, apa itu website ya, Bapak Ibu? Website adalah kumpulan HTML, CSS, CSS, JavaScript, dan database ya. Ini untuk secara ringkasnya saja. Tidak berarti hanya ini saja. Tidak. Ini hanya secara ringkasnya saja. Yang disimpan di web server dan diakses melalui browser. Contohnya ya, browser kita menggunakan Google, kita menggunakan IE atau Edge untuk URL-nya google.com, umk.ac, GitHub, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kerja website itu ya? Kita sebagai user em, mengetik ya domain dan domain itu adalah sebuah DNS ya. Kemudian domain itu akan request kepada web server. Kemudian web server mendapatkannya. Jika tidak, nanti akan tampil ya kalau alamatnya yang dituju tidak ada. Kalau ada nanti akan tampil websitenya. Nah,
Prosesnya yaitu user membuka browser, mengetik domain, DNS mencari alamat IP server, web server memproses request, dan website ditampilkan di browser. Domain dan hosting ya. Kalau kita mau mengakses sebuah website, itu ada dua komponen utama, yaitu domain dan hosting. Domain itu ibarat kata nama kita ya, nama kita atau alamatnya, dan jelas ya, namanya unik, mudah diingat, contoh umk.ac.id. Ini sangat unik ya. Dan setelah itu akan dikirimkan kepada servernya, yaitu di hosting. Hosting yaitu tempat penyimpanan data websitenya, bisa online, bisa down ya, tergantung kita sendiri, dan butuh hosting agar website bisa berjalan. Jadi domain plus hosting sama dengan website. Nah, pilihan infrastruktur hosting website. Hosting adalah tempat website berjalan. Bentuknya bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan dan kemampuan pengelolaan kita. Yang pertama ada share hosting. Ini paling mudah dan paling umum digunakan untuk yang biasanya ada proyek-proyek ringan, biasanya memakai share hosting ya. Nanti akan saya tunjukkan, biasanya saya itu berlangganan di Niaga Hoster ataupun rumah web. Nah, server dikelola penyedia, jadi servernya di sana, penyedianya cocok untuk website sederhana, mungkin landing page, akses konfigurasi terbatas. Jadi tidak keseluruhan itu di open ya. Contohnya untuk di website yang share di range harga 800 atau yang small itu tidak mendapatkan akses untuk Node.js. Contohnya seperti itu. Terus ada VPS atau cloud server ya. Ini server kita, server virtual kita di data center ya. Bisa lebih mandiri karena kita sendiri yang mengelola. Bisa install Ubuntu, terserah. Intinya itu kita punya komputer di orang lain. Nah, seperti itu. Lebih fleksibel untuk latihan. Yang ketiga, self hosting. Server menggunakan perangkat sendiri ya. Kontrol paling penuh, perlu kelola listrik dan koneksi, perlu keamanan server sendiri. Intinya hosting tidak selalu paket hosting, bisa self hosting, VPS atau cloud server atau self hosting. Setelah memainnya, pilihannya kita bandingkan VPS dan self hosting. Jadi VPS di sini ya, RAM-nya ada 2 GB, storage-nya 40, itu sewa per bulan 120. Nah, ini 120 per bulan. Ini perhitungan secara kasar saja ya. Ini bisa kalau listrik itu tergantung dia di langganan berapa volt ya, berapa watt di rumahnya. Jadi tidak bisa menjadi acuan. Tetapi kalau misalnya ini RAM-nya 2 GB, kalau kita bandingkan secara spesifikasi, ini lebih ya, lebih bagus karena menggunakan RAM 4 GB. Nanti akan saya tampilkan. Nah, arsitektur yang kita akan bangun yaitu internet, server di request oleh user, nanti ditampilkan websitenya. Jadi di situ di server ada ekosistem yaitu ada Ubuntu, panel, dan untuk tunneling menggunakan Cloudflare seperti itu ya. Di sini ya, kita itu sebagai klien, kita akan merequest website kita yang ada di lokal. Nah, menggunakan router ya di sini ya. Ini sudah bisa kalau kita menggunakan lokal saja. Tetapi, suatu saat kita ada di luar dari eh, rumah kita yang terhubung dengan lokal server atau router ini ya. Jadi kita harus menggunakan data seluler kita. Nah, di sini peran dari Cloudflare sebagai tunneling. Kita menggunakan eh, fitur dari Cloudflare yaitu Zero Trust untuk mengakses website kita yang ada di server kita atau di PC kita menggunakan AA panel sebagai pengganti C panel ya teman-teman. Kalau sudah terbiasa hosting menggunakan C panel ya ataupun panel-panel lainnya, ada banyak ya LED panel, itu akan mudah sekali. Jadi gunanya apa Cloudflare, yaitu mengamankan koneksi server ke internet tidak pakai port forwarding atau VPN, lebih aman dan mudah dari API publik langsung. Jadi kita tidak perlu mempunyai API publik ya. Kalau langganan internet di bawah 1 juta, jelas nggak ada API publik di situ, adanya API private saja. Ataupun kalau kita mau langganan API publik ya bisa. Nah, prinsipnya nanti saja kita langsung saja praktek. Oke.
Kita saya stop share dulu. Saya share-nya yang share ini aja. Nah, oke. Floating menu. Oke, kita tadi ya mau melihat terlebih dahulu. Jadi ini ya 120.000 2 giga. Nah, untuk yang tadi materi saya yang ini ya, yang 4 giga 1.600.000. Di sini 245.000 per bulan. Oke, permohonan ya, dikalikan aja dalam waktu 1 tahun. Itu kita juga dapatnya cuma 80 giga. Seperti itu, cPanel dan Flash. Jadi di sini SSD-nya 128 giga. Nah, ini biasa kita pakai komputer-komputer yang sudah lama ya. Jadi ada mini PC juga ada, ataupun sebentar. Ya, mohon izin ya, Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya. Ini seperti mini komputer kita. Di sini juga sudah ada web servernya ya. Mana ini? Nah, ini di sini sudah ada web servernya. Jadi kecil aja segini. Sudah ada hostingnya di dalam ini. Seperti itu. Ini harganya murah ya. Cuma 150 ribuan saja di marketplace banyak yang jual. Jadi bisa dipertimbangkan saja. Untuk eh, apa namanya penyimpanannya kita pakai eksternal, jadi bisa ditambah seperti itu. Nah, kita akan membuat sebuah hosting ya. Kita akan membuat sebuah hosting, kita akan membuat sebuah ini seperti ini ya. Ini kan ada fiturnya kan, seperti ini rumah web, dia menjual langganan ini, apa ini VPS yang ukuran M, harganya segini, segini, segini. Jadi kita akan membuat seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya untuk yang sudah saya hostingkan memakai di sini aplikasi saya sendiri. Contohnya ini juga bisa pakai Micmon bagi teman-teman yang pegiat di jaringan. Ini sangat-sangat berbahagia banget ya. Kalau dulu saya juga pernah di sini, tapi saya tembak ini ya, apa namanya, dari dulu itu di Mikrotik saya ya, supaya Mikmonnya itu bisa online dan bisa diakses dari luar. Ini bisa diakses dari luar ini, sudah menggunakan domain. Dan di sini secure ya, TTPS karena kita menggunakan Cloudflare tadi. Nah, ini yang paling penting ya. Di sini ada WhatsApp Gateway. Nah, ini paling bagus. Sudah saya pernah Sudah pernah saya coba di sini kok. Sudah bisa ngirim juga untuk WhatsApp gateway-nya. Saya pakai WH. WH ini unofficial dari WA. Tapi untuk project-project mini project ya bisa di sini. Sudah ada ini bisa scan. Jadi di sini tidak perlu menggunakan apa ya Node.js dan lain sebagainya di dalam PC kita. Biasanya seperti itu. Ada juga N8N. Nah, ini paling apa ya spesial ya. Kalau kita N8N-nya itu di sini juga sudah online ya, bisa diakses dari manapun. Biasanya kan kita offline dan itu terbatas. Kalau mau offline, oh sorry, kalau mau online itu harus bayarnya lumayan ya. Kalau di website resminya N8N itu lumayan kalau kita mau work workflow automation. Sekarang kan sudah pakai itu ya di sini. Ah, ada banyak ya produknya itu lumayan kalau di N8N ini ya. Harganya itu mana ya? Oke, coba nanti teman-teman cari, Bapak Ibu cari untuk harganya itu lumayan untuk pricing di sini. Nah, segini ya, $20 per bulan.
$50 per bulan, $800 per bulan. Dan ini ada fitur-fiturnya. Cuma 5 eksekusi dan ada kreditnya. Kalau di sini kita gratis. Sudah pernah saya coba. Bisa grade Polvo, bisa. Nih. Sudah pernah bisa saya sambungkan ke WhatsApp API, nanti langsung disambungkan ke spreadsheet. Nah, pada saat itu spreadsheet masuk di aplikasi juga bisa masuk. Kita bisa tembak API kita. Jadi seperti itu. Satu kali jalan beberapa perintah bisa dijalankan secara otomatis. Seperti itu. Nah, pada intinya kita akan buat seperti ini ya, Bapak Ibu. Pada intinya kita akan buat seperti ini. Ini oke. Nah, kenapa kemarin kami invite ya untuk email, jadi supaya nanti Bapak Ibu itu masuk ke dalam domain kita. Jadi kita tidak beli domain banyak, tapi cuma satu domain kita share domain seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas itu untuk uji coba. Misalnya nanti kalau di rumah pengen beli domain sendiri, ya monggo seperti itu. Nah, terus kemarin sudah itu nggih sudah panjenengan sudah install Ubuntu ya. Ini untuk Ubuntu-nya sudah saya install juga dan saya aksesnya lewat putih ya Bapak Ibu ya. Sudah ada sepertinya putih di dalam bahan ya. Jadi cara menggunakannya ya bisa kan, bisa langsung juga bisa, tidak perlu run. Kita masuk ke dalam Ubuntu-nya kita. Setelahnya kita IP spasi A ya untuk mengetahui IP kita itu dapat berapa. Nah, seperti itu. Ini IP kita ya. 10. Nah, ngetiknya di sini ya. Kita pakainya pilih yang SSH di putih 10.19.4.35. Nah, seperti itu. Login as-nya harus ingat ya, Bapak Ibu, untuk kemarin. Di sini saya mau masuk ke directory root saya, sudo strep i. Oke. Nah, enaknya nanti kalau di putih bisa copy paste di sini. Selanjutnya, materinya nanti akan saya share, yaitu apt update ya. Setelahnya masuk ke instalasi AA panel ya. Di sini sebagai pengganti cPanel, saya menggunakan AA panel karena cPanel itu berbayar. Jadi saya menggunakan AA panel yang lebih fleksibel. Bapak Ibu silakan ke AA panel ya di sini, terus ke download. Nanti di download ini ada yang AA panel free edition. Nah, di sini ada plus open claw ya yang baru booming di sini. Sudah ada open claw-nya. Nah, di sini saya install yang ini saja, copy free. Terus saya masuk ke dalam putih. Nah, tinggal diklik kanan. Nah, sudah bisa tercopy, terpaste ya. Selanjutnya adalah klik enter. Pilih Y karena kita akan menginstal. Nah, di sini menunggu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kami berikan rekamannya, jadi tidak perlu khawatir. Memang tidak ada di apa video instalasi yang kami share. Memang khusus untuk di sini. Jadi ini menunggu instalasi kondisional tergantung dari kecepatan internet Bapak Ibu di rumah atau pada saat komputernya nyambung ya. Nah, di sini belum saya jelaskan ya kenapa kami memakai VMware ya. Ini VMware ini sebenarnya untuk industrial juga bisa. Kenapa nggak pakai Proxmox dan kenapa nggak pakai VirtualBox ya? Semuanya bagus, tetapi kalau untuk ini ya kalau Proxmox itu kan harus diinstal di satu PC ya, diinstal di satu PC dan kita akses di PC lain seperti itu. Bisa seperti itu, tetapi lebih enaknya kan biasanya kita menggunakan kan biasanya punya satu device saja. Nah, bisa nanti bisa pakai Proxmox kalau ada device yang tidak terpakai seperti itu. Bisa pakai VMware juga bisa. Sama saja. Tapi ya settingannya nanti berbeda.
untuk yang Proxmox. Dan kenapa nggak Proxmox? Nah, itu nanti buat project kita di tahun depan. Jadi tidak langsung kita berikan seperti itu. Bisa jadi Proxmox Open Cloud atau N8N bisa jadi. Ini masih menunggu, jadi Bapak Ibu bisa ke panel ini, nanti kami berikan materinya ya di sini ya. Ini panel, lumayan ini, lumayan. Sudah pernah mencoba yang Pro, saya belum pernah mencoba yang Pro, karena yang Tri pun sudah mencukupi. Panel lainnya ada banyak, banyak, ya cuma AA panel ya. Cuman yang biasa digunakan yaitu AA panel. Nah, ini sama dengan pada saat di VPS ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada spesifikasinya sama ya. Ini VPS ya. Ini hosting VPS. Share hosting di sini itu kan punyanya orang ya. Punyanya rumah web di share kembali di sini. Memang murah, cuman tidak bisa untuk. Nah, di sini dicoret Node.js-nya. Saya sudah pernah nyoba yang ini untuk menginstal WhatsApp Public Gateway, tidak bisa. Terus saya beli yang ini dan lumayan harganya. Waktu itu cuma buat uji coba. Jadi kan eman ya Bapak Ibu ya. Nah, masih menginstal package-nya. Nah, ini AA, apa ini N8N-nya bisa dicoba ya ini ya. Dan responsif ya, trigger manually. Ini nanti ya kita akan belajar N8N untuk otomasi pembantu pekerjaan. Seperti itu. Dan ini nanti untuk Cloudflare-nya ya. Bapak Ibu kemarin sudah kami add Cloudflare invite. Apakah sudah? Nah, sebentar lagi. Bau-baunya sudah hampir selesai. Sekarang kenapa lama banget ya? Dulu itu cuma 1 menit selesai gitu. Apa banyak patch yang diperbarui atau mungkin lain mungkin bisa jadi. Bigmon ya ini paling paling apa ya? Kalau misalnya punya di rumah bisnis RT RW net buat voucheran, nah ini paling yang sangat-sangat dibutuhkan ya kalau Migmon ya. Generate voucher karena punya saya cuma saya generate dia berjalan sendiri di sana di rumah. Jadi pakai Migmon, Migmon saya online kan. Sebelumnya ribet banget ya saya itu harus soal tembak api pabriknya pakai mikrotik, saya request lah ribet. Nah ini di sini lebih optimal ya. Nanti disambungkan apalagi yang teman-teman Bapak Ibu yang jago mikrotik ya, toolsnya yang paham itu lebih sangat-sangat membantu. Nah, di sini juga bisa online ya, website-website sederhana, mungkin punya UMKM di rumah, UKM ya, yang baru berkembang dan ingin membuat sebuah tampilan website ya untuk promosi bisa dibuat seperti ini. Ini sudah bisa diakses secara online ya. Kalau lokal saja bisa, tidak perlu dihubungkan ke Cloudflare. Dan Cloudflare itu tidak perlu menggunakan IP public ya kita ya di sini ya. Kita cuma tunneling saja. Kita serahkan security-nya ke sana untuk yang website kita. Tetapi ya kita harus security sendiri ya di website kita. Pasti ada celah untuk dijebol. Nah, ini kok lama ya? Saya menggunakan apa ini? WMK Connect loh. Ini tidak, saya skip ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga paham. Nah, 6 menit sendiri ya. Sepertinya lebih deh, tidak cuma 6 menit. Ini sudah selesai ya.
Tadi tinggal di copy aja AA panelnya ya di atas bilang. Nah, nggak masalah. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan tampil AA panel internet IPv4 address. AA panel internal address. Nah, username password. Nah, yang kita gunakan adalah yang AA panel internal address. Selanjutnya apa? Yaitu mengganti username, password, port, dan security entrance dan panel SSL ya. Kita matikan karena SSL-nya kita serahkan kepada Cloudflare. Nggak usah perbesar, gini aja. Selanjutnya yaitu adalah BT. BT untuk masuk ke AA panelnya. Nah, di sini ya, kita view. Tampilannya akan seperti yang di atas ini. Kalau kita 14, kita pilih ya, view panel default info. Sama, kita akan ubah ini semuanya. Yang pertama adalah BT lagi ya, kita masuk lagi. Mengganti username itu ada di change panel username, nomor 6. Username kita ganti ya, Boscom. Sudah. BT lagi, kita ganti password. Password itu di 5. Change password Boscom. Ini supaya saya ingat aja. Nanti ya jangan mudah-mudah ditebak ya passwordnya ya. BT lagi, port. Nah, ini paling penting ya portnya ya. Jangan sampai nanti nyasar ya. Kalau AA panel dan Ubuntu server kita itu biasa menggunakan port 8 ya. Portnya itu apa? Eh, lap- oh ya, 8989 gitu lah. Nah, portnya 8989. Apakah sudah? Oke. Kita BT lagi. Security entrance. Security entrance itu yang ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita coba 14 dulu. Apakah sudah terganti? Nah, sudah terganti, portnya sudah terganti. Nih, ini. Setelah slash itu ada security entrance. Security entrance 28. Kita ganti slash, ada slashnya ya, AA panel. Oke, setelah itu BT lagi terakhir, nonaktifkan panel SSL. 27 ini ya, Bapak Ibu, 27. Oke, sudah. Setelahnya yaitu di restart PT, restart panel. Kita restart terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita BT lagi. BT terus. Nah, di sini kita akan copy ya. Sudah terganti ya di sini ya. Tinggal di blok, klik kanan. Nah, sudah copy ini. Ini hapus saja ini. Langsung kita ke new tab ya di sini ya. Nah, di sini paste. Kok nggak bisa? No. Nah, oke, sudah masuk AA panelnya. Masukkan ya, Postcom, Postcom. IP ini dari mana? Ya, IP ini dari IP kita ya di sini ya, di bentar, sebentar, sebentar, no thanks. Finish. Kita close aja yang ini. Nah, sebentar ya. Saya jelaskan dulu IP-nya ini. Dari mana? Yaitu IP kita tadi ya. Sepertinya saya sudah jelaskan ya di sini ya tadi ya. IP kita, IP, bentar, masuk dulu, IP spasi A. Nah, ini adalah IP kita ya, inet ini ya, inet 10 ini IP kita. Yang 127 ini tidak IP kita ya, ini itu IP lokalnya yang ini kita dapat IP. Jadi ini harus terhubung dengan router. Iya, harus terhubung dengan router kita. Kan topologinya tadi seperti ini ya, iya kan?
ini langsung ke sini ya tidak bisa. Tadi kan topologinya ini. Dia ke sini dulu, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ke sini kembali, kembali, kembali ke sini. Seperti itu. Ini pakai data seluler ya. Jadi topologinya seperti itu. Ini kita ke sini lagi. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa pakai Engine X, silahkan. Pakai yang Apache silahkan. Apalagi Speed ya silahkan. Di sini saya menggunakan yang Apache, MySQL-nya yang DB-nya pakai MySQL, eh Pure FTP ya, ya udahlah, gak apa-apa lah. PHP-nya PHP ini aja karena tidak menggunakan database. Di sini PHP adminnya 5.2. Dah, ini dulu aja. Kita tinggal one klik aja, dipilih. Terserah mau pakai ini apa pakai ini. Bisa custom. Nanti bisa custom lagi di apps kok. Ini kita nunggu ya. Lumayan lama ini kalau nunggu di install ini ya. Tapi tidak masalah. Sepertinya internetnya cepat ini. Jadi Bapak Ibu nanti ada video rekamannya, tenang saja. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang punya usaha bisa dimaksimalkan ya di rumah ya buat promosi, atau mungkin Bapak Ibu yang punya ini apa yang punya project-project sederhana-sederhana bisa diupload di sini. Terus yang punya jaringan di rumah, bisnis jaringan RT RW net silahkan. Ini untuk yang Bapak Ibu yang sebagai mungkin punya project-project tentang WhatsApp API Gateway, monggo dimaksimalkan. Yang baru belajar N8N, nah bisa untuk di sini. Banyak aslinya ya, Open Cloud, cuman saya belum nyoba di sini. Tadi sih ada sih ya, cuma belum nyoba untuk install di sini. Ini lama-lama. Ini installing ini dulu, installing ini dulu, install ini. Nah, jadi lumayan lama ini ya. Kenapa enggak kita percepat ya? Nanti mesti ada errornya Bapak Ibu. Kalau kita percepat nanti tidak bisa troubleshooting bareng-bareng. Pada saat workshop enak, cepat, dan lancar. Kalau nyoba mesti error. Nah, wajar itu. Kalau beli di beli-beli apa tutorial di mana ya? Di Udemy ataupun ikut-ikut bootcamp mesti pernah seperti itu, atau minimal di YouTube ya. Saya lancar Pak itu kalau dicoba di sana lancar, kalau di sini kok error mesti. Makanya tidak kami skip. Nah, di belakang ini ya, cara garis besarnya ini sudah ada ya meskipun tersamarkan. Ini text list ya nanti aja. Bisa di close bisa. Nggak hilang kok. Di close terus batal tidak. Masih bisa di sini. Tapi ini kita tunggu dulu. Nanti kalau sudah baru kita main-main ya. Atau di close juga nggak masalah. Nah, close aja. Nah, di sini sudah ada ya panel-panelnya, akunnya. Nah, ini belum pro ya, Bapak Ibu. Ada CPU, CPU-nya, ada RAM-nya ya. Dan ini ada space-nya. Bisa diperbesar, bisa. Nanti pada saat di Ubuntu servernya diperbesar. Nah, ini ada menu-menunya ya. Tadi yang kita install itu ada di App Store di sini. Nah, installed. Nah, belum ada karena belum selesai ya tadi ya. Kalau sudah selesai, nah ini waiting install. Terus mana lagi di sini waiting install. Nah, ini sudah waiting ya. PHP-nya sampai PHP 8.5 di sini. Apache, Nginx, ada banyak di sini ya. Silakan diinstal sendiri aja di sini. Ada OpenCloud, WAF. Nah, WAF ini penting security. Banyak ya, ada security-nya juga di sini. Ada lagi apa lagi ya? Rapid Object Version Manager, DeepSeek ya, Docker, jelas Docker ada di sini.
Nah, itu ya. Not mail server juga ada, WAF juga ada. Ini ya, belum diinstal-install. Ini website nanti ya, kita akan coba di sini. Ya, nggak bisa karena belum keinstal Apache. Ya. Makanya ini belum selesai semua. Belum keinstal, database belum keinstal. Belum, nah ini masih belum. Docker ini ya ada. Ya, dia sebagai fitur security-nya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini masih menunggu ya, App Store. Mungkin kalau ada kesempatan bisa dicoba, diinstal tampilannya. Nah, kalau diklik lagi dia akan muncul lagi. Jadi tidak perlu khawatir, wah tadi hilang. Sampai mana tadi? Enggak. Ini ada ini. Apa aja sudah nih. Yang penting itu ini, ini sih. MariaDB sambil menunggu. Oke, ini sepertinya lama ya. Mungkin internetnya daripada kelamaan. Jadi, jadi saya memakai yang satu lagi ya. Saya sudah persiapkan. Ini sudah saya persiapkan. Kemungkinan kalau memang lama ya, Bapak Ibu. Tidak masalah. Tidak ada proses yang kita skip di sini. Nah, biasanya kalau saya seperti ini tuh domain masuk dulu ya ke direktori direktori apa? Ini ya karutnya kita terus sudo apt update. Kita update terlebih dahulu. Ini punya saya yang satu yang sudah jadi. Jadi yang ini tuh lama ya ternyata ya. Biasanya seperti ini kita tinggal makan, ngopi atau kerja lain. Jadi tidak perlu ditunggu. Sebentar, saya update terlebih dahulu. IPA. Berapa IP yang saya dapat di sini? Ada di atas. 10.19.3 ini ya. 255 yang nomor 2.
Gimana ini? Enaknya gimana ini ya? Lama. Oke, nggak masalah. Kita cut terlebih dahulu aja di sini. Nah, putihnya kita exit, kita putih lagi. Langsung ya, nggak usah run ya juga bisa kok. IP-nya yang satunya lagi yaitu punya saya, yaitu satu. Ya, tinggal ngapain? Oke, 10, 19, 3, 255. Ini ya, accept. Sama, memang Uskom juga. Directory root lagi. Uskom. Oke. eh Terus apa ini? Lama, kelamaan ini. Oke, kita ke sini. Ini sudah health ya, karena sudah aktif ya. Nah, di sini. Jadi setelahnya yaitu saya BT ya. BT 14 view panel. Panel yang ini tuh berapa dia? Oh, 1212. Boleh. Saya tambah lagi di sini. Semakin banyak bisa, bisa, bisa dua-duanya. Dia jalan, saya jalan. Beda, soalnya beda port, beda IP, sama-sama security entries-nya. Besar ya ini ya. Sudah ada di dalamnya sudah banyak ini bekas kemarin. Nah, masih lama ini. Kalau ditunggu nggak jalan kita ya. Jadi eh, setelahnya, setelah ini semuanya sudah selesai, ini sudah ada websitenya karena sudah terinstall Apache, sudah ada FTP-nya, sudah ada database-nya karena kita sudah menginstal MySQL-nya. Seperti itu. Hal yang pertama kita lakukan yaitu tidak langsung membuat website, tapi kita mentes terlebih dahulu website itu bisa tidak berjalan di lokal kita. Seperti itu. Bapak Ibu silahkan ke files. Nah, ini tutorialnya belum jarang ya yang share tutorial tersebut. Jadi nanti AA panel itu bisa berjalan biasanya itu oke. Jadi setelah kita ke file di sini ya Bapak Ibu ya, kita pilih ke root dir di atas, kita pilih etc. Nah, etc ini ya, root dir etc. Di dalam etc ini tidak ada yang namanya file host. Harus host. Nah, host di sini biasanya keluar. Oh, hostnya T-nya 2. Nah, di sini ya, pilih host yang ini ya, Bapak Ibu ya. Host yang ini tidak yang .con. Silakan klik kanan, pilih edit. Nah, di sini sudah ada semuanya ya, yang bisa, yang pernah saya coba di sini tadi ada Micmon, workshop yang ini, AA panel yang panel saya sudah online berarti ya, oke. Terus Postcom, nah ini. Jadi kita akan memanggil lokal kita. Kita akan memenuhi lokal kita, tetapi kita akan membuat dia berbeda dengan lokal yang lain menggunakan port ya. Kita bermain port di sini. Nah, di sini kita coba ya, jangan tes saja. Terus di sini kita oh, workshop ya, workshop. Jangan workshop batch 2, B2, WB2. Oke, kita save.
Sudah, gini aja. Ini diingat-ingat. Saya ambil aja copy. Copy. Nah, save. Terus close. Setelahnya baru ke website. Di sini jenengan pilih add set, add site. Klik di sini. Nah, WP Test 2 berikan portnya ya teman-teman ya. Bapak Ibu berikan portnya. Saya kok lupa portnya apa aja yang sudah saya pakai. Saya nyoba aja di sini. Berarti port 555 4 kali. Oke. Web test di sini, nanti path-nya ada di sini, database kita tidak menggunakan, PHP juga kita skip. Nanti disesuaikan saja ya Bapak Ibu, jika ada database ya silakan dipakai MySQL, terus PHP versinya berapa, silakan dipakai. Di sini harus pakai WP 2.test 555 ya. Harus ada portnya, soalnya sebagai pembeda. Kalau sama seperti ini cuma 55 tok bisa. Tidak harus 4 kalau sama ya. Kita confirm. Confirm. Nah, udah ya. Ini ya BP test ini ya. Ini tadi tuh berarti kalau mau nyoba ini harus di blok, di copy. Semakin banyak ini saya close aja di sini. Nah, portnya tadi ya 5555. Nah, not con ini. Sebentar. BP test. Nah, ini ya seharusnya ya. Nah, tadi pakai slash, salah. Pakai titik dua untuk port ya di sini ya, Bapak Ibu. Ini sudah bisa. Kalau kita selanjutnya ya, selanjutnya. Jadi tadi itu saya posisinya kan ada di sini, ada di website ini ya. Bapak Ibu silakan di sini masuk ke direktorinya. Nah, ini yang akan tampil di sini ya. Ini kita hapus saja, kita tidak perlu ini ya. Kita delete, confirm. Masih ada, delete aja, delete. Masih ada, delete aja, delete. Nah, baru kita upload file website kita. Di mana file website kita, saya sudah menyiapkan ya, hampir sama tadi. Upload di sini. Confirm upload. Cepet ya. Kita cek di sini, apakah ya kan masih installing di sini. Lama ini nanti. Kalau sudah selesai ya, hilang dia kalau sudah selesai. Bukannya gagal, tapi di sini sudah ada. Klik kanan ekstrak. Sekarang namanya ekstrak bukan unzip. Dulu namanya unzip. Oke. Hapus seperti biasa ya. Tidak perlu ini tidak guna karena memenuhi masuk ke dalam direktorinya kita cut ya. Karena nanti kita masuk ke dalam direktorinya itu klinik. Jadi www.apa-apa-apa bla 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 slash klinik slash nah atau slash klinik ini baru bisa dipanggil. Nah, kita kan tidak mau. Jadi kita cut masuk ke sini. Jadi kita maunya www.puskom.my.id. Nah, yang tampil adalah yang ini langsung tidak ada slash klinik. Karena kalau di slash klinik berarti filenya masih ada di dalam direktori tersebut. Nah, ini selanjutnya sudah tinggal di reload. Nah, sudah jadi Bapak Ibu ini. Kita sudah bisa mengakses ini. Posisinya sebentar, saya akses. Apakah saya connect di UMK Connect? Nah, kita sudah connect di UMK Connect. Seharusnya kalau saya 10, 19, 3, 255, portnya 555, masuk. Sudah ya Bapak Ibu ya. Di sini ah, di HP saya mana ini kok nggak apa. Nah, ini ya. Di HP saya sudah sudah tertera ya di sini ya. Sudah bisa diakses dari lokal jaringan ya.
di luar dari device-nya. Kita kan settingnya di device laptop saya yang ini. Kita bisa mengakses di HP ini ya. Ini bagus untuk mungkin di lokal kantor, bisa untuk apa namanya internal sendiri untuk websitenya. Mungkin website-website yang secure. Nah, sekarang sesuai dengan topologi kita, berarti ini kita sudah berhasil ya, Bapak Ibu ya. Dari klien menuju ke router, router menuju ke server internal sudah bisa diakses. Persoalannya, kita ingin mengakses website itu, aplikasi itu di luar jaringan lokal kita menggunakan data seluler ataupun internet lainnya ya, ISP lainnya. Nah, seperti itu. Kita menggunakan Cloudflare dengan domain postcombis.my.id. Oke, kita berarti ya mana ya? Tadi triknya ya Bapak Ibu ini masih berjalan ya, lama banget ini ya. Di sini sudah itu ya, tadi ya triknya ya, yaitu ada di file ya, file ini dir etc. Terus kita cari aja host, nggak salah lama-lama, cari aja host. Nah ini ya, di sini ya Bapak Ibu ya, kita kembalikan dia. Tetapi pada saat kita di website menggunakan alamat tersebut, nah ini ya, web test ini ya, config. Nah, di sini kita harus menggunakan port sebagai pembeda Bapak Ibu ya. Sebagai pembeda, jadi ini direktorinya bisa dipindah, bisa. Tidak harus itu terus. Nah, nanti misalnya salah config di sini juga bisa diubah berapa versinya berapa dan lain sebagainya. Jadi tidak harus itu ya. eh wah, gagal, salah. Ulangi lagi enggak bisa diedit tok. Yang penting itu portnya ya Bapak Ibu ya. Portnya. Itu yang utama ya. Itu triknya ya. Kita sampaikan di workshop kali. Nah, ini ada trik kembali. Trik selanjutnya. Kita masuk ke Cloudflare di sini ya. Biasanya itu seperti ini Bapak Ibu Cloudflare-nya. Akan tampil seperti ini ya. Kemarin sudah ada yang nyoba, sudah banyak. Bisa saya cek juga di member di sini ya. Jadi kita pakai member di sini. Nah, ini sudah rata-rata Bapak Ibu juga sudah menggunakan Cloudflare. Sudah approve ya. Sudah approve, ada yang aktif-aktif ini sudah approve. Oke, kita lanjut. Kita pilih Zero Trust ya. Bapak Ibu di sini pilih Zero Trust. Setelahnya kita pilih network. Ada tadi ada network juga ada Zero Trust ya. Kita pilih Zero Trust, Trust baru ke networks. Pilih overview. Nah, di sini sudah ada ya tunnel kita. Manage tunnel, view tunnels. Ini di sini sudah ada tunnel kita ya, tidak perlu menggunakan setiap satu website gunain tunnel lagi, menggunakan tunnel lagi, create tunnel banyak nanti. Satu tunnel bisa untuk beberapa website seperti itu. Jadi satu tunnel itu khusus untuk satu eh, OS ya di sini ya. Jadi kita menggunakan OS. Coba kita cek ini. Nah ini juga belum ini. Ternyata lama ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan tunnel. Kalau mau create tunnel, silakan create tunnel di sini ya. Di sini ini saya contohkan ya, create tunnel baru. Select Cloudflare, pilih yang ini. Nah, pilih di sini tunnel underscore workshop batch 2. Save tunnel. Sudah. Nah, nanti konektornya ya Bapak Ibu, itu silahkan pilih yang Debian. Arsitekturnya ingat, kalau semacam punya saya yang laptop ini kita pakai 6 bit atau 32. Tapi kalau kita memakai mini PC seperti ini, kita memakai yang tergantung ya arsitekturnya apa. Bisa ARM. Nah, nanti kita ini copy, baru kita
pas di paste ya, di paste di AA panelnya tersebut. Setelah itu baru kalau sudah selesai, ini di paste juga, ini di paste juga. Nanti otomatis akan ada di sini ya, Bapak Ibu ya, akan ada di sini untuk panelnya. Ini saya back dulu dan dia inaktif ya di sini karena tidak ada yang tunnel ya, bukan tunnel, salah ya, nggak apa-apa, nggak perlu itu ya. Tunnel seharusnya. Di sini saya menggunakan tunnel yang sudah saya buat. Jadi di sini sudah aktif. Kalau aktif nanti ada nih konektornya sudah aktif. Connected. Nah, bisa add konektor bisa seperti ini. Nah, dipilih lagi Debian. Kalau bisa jadi ini tinggal di copy aja ini. Di copy, nanti paste di sini, copy kalau sudah selesai ya, copy lagi paste di sini kalau sudah selesai, copy lagi paste sini, nanti silakan next. Kalau sudah next, nanti masuk ke dalam publish application routes. Nah, di sini triknya ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh ini kan masih di lokal saya ya. Kita copy di sini. Kita copy dengan port-portnya sekalian. Jadi supaya tidak nyasar ya. Kita pilih add publisher di sini. www-nya kita ubah ya, wb2 workshop batch 2. Nah, kalau jenengan ngikuti tutorial kami dan masuk ke dalam UPT komputer, tidak akun jenengan akan tampil di sini domain kita sebagai membership ya jenengan ya. Padnya tidak perlu, jadi nanti kita akan mengakses wb2.puskompis.my.id. Setelahnya selectnya HTTP ya, bukan HTTPS. Nah, di sini localhost-nya kita hapus. Satu di sini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, domain yang ada di domain ya benar ya. URL ya. URL yang ada di sini itu di paste di sini. Seperti ini ya settingannya ya. Domainnya jika tidak ada berarti tidak mengikuti tutorial kami. Kita klik save. Sudah bisa? Apakah sudah bisa? Sudah bisa diakses? Kita akses. Nah, sudah bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Coba saya akses kembali dengan yang lainnya. WP2 bisa diakses Bapak Ibu. Coba kalau misalnya kepengen nyoba bisa diakses di HP-nya masing-masing kok. Terus kampis.my.id. WP2 ya. WP2 sorry. WP2. Nah, ini juga sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah bisa ya di sini ya. Sudah bisa di HP saya juga sudah bisa di luar jaringan kita ya. Ini bisa diakses dari tempatnya Bapak Ibu sekarang juga bisa ini. WP2 ini. Nah, di sini sudah secure ya karena kita sudah menggunakan panel Cloudflare ya di sini ya. Kita sudah serahkan di sini Cloudflare. Nah, ini triknya ya Bapak Ibu ya. Ini triknya. Jadi, semisal mesti teman-teman langsung ada yang berpikiran ya. Kalau kita ganti jaringan ya, kita ganti jaringan nih, ataupun eh, DHCP lisensinya sudah habis, kita ganti IP lain. Nah, di sini IP-nya kan yang kita dapat akan berbeda. Jikalau memang itu DHCP, kalau misal teman-teman, oh saya sudah kasih private mas, nggak masalah, nanti akan itu tetap terus. Tapi jaga-jaga saja untuk kedepannya. Lebih enaknya tidak menggunakan IP. Jadi meskipun nanti saya ini di kampus saya login nanti di rumah otomatis kan IP-nya ganti ya, tidak 10 ini ya. Nanti IP-nya ganti 192 berapa 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 seperti itu. Nah, kalau saya akses itu kembali, website ini kembali, dia akan error meskipun Ubuntu server saya aktif ya. Cloudflare saya aktif, AA panel saya aktif di sini, aktif semua. Tetapi
AA panel mendapatkan IP yang berbeda pada saat saya di luar jaringan sekarang ini. Jadi gimana? Jadi yaitu kita menggunakan localhost ya, Bapak Ibu ya. Kita edit kembali. Kita menggunakan localhost, kita save di sini. Ini mau apapun, mau IP-nya apapun itu ya, tetap bisa diakses. Yang terpenting adalah di sini adalah kuncinya port 555. Kalau kita reload ya, berarti kita menggunakan ini ya, WP2 ini. Kita reload bisa sama saja, tidak perlu apapun ya di situ ya. Sama saja, sudah secure juga. Nah, connection is secure. Nah, di sini ya, sudah tervalidasi sertifikatnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa mengonlinekan ya, bisa mengonlinekan website. Tidak perlu menggunakan IP public, tapi kita menggunakan panel ya di sini ya. Kita buat satu tunnel saja, kita masuk ke tunnel itu, kita berikan semua nih di sini. Oh, kita input, kita buat project-project kita di sini ya. Ada yang Micmon, ada yang WhatsApp API, ada yang N8N, semuanya ada di sini. Cloudflare di sini. Kalau mau kita online kan ya. Jadi kita sudah bisa membuat lokal ini sendiri di lokal di website akses secara lokal, bisa secara global ya di sini aksesnya. Jadi kita bisa mengakses domain PostConfis dan mengambil eh, ini ya data source ya. Data source-nya kita ada di database-nya Ubuntu server kita di lokal kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. A-panel itu pengganti cPanel seperti itu. Nah, ini sudah bisa kita akses ya. Ya, oke, masih lancar. Nanti kita juga bisa memonitoring ya di sini ya. Monitoring, nah di sini request. Nah, kita juga bisa tahu ya requestnya berapa kali. Nah, ini kita tidak not set karena kita SLC-nya di apa? Eh, Cloudflare ya. Oh, text list. Nah, masih installing ini. Kita tadi bisa nunggu sampai setengah jam ini kita sudah selesai ini ya. Ini lama banget ini yang panel yang ini. Berhubung saya sudah mencoba, jadi sudah punya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Monggo kalau misalnya ada yang bertanya gitu, saya persilahkan. Nah, Zoom saya mana tadi saya cari-cari gak ada. Stop share. Oke. Berapa ini partisipan? 24. Lumayan. Foto dulu, foto dulu. Terang saja ya bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, bisa nanti nonton videonya. Mas Aldo izin bertanya. Oke, monggo Eh, Pak ya, Syuhar. ada yang mau saya tanyakan. Oke. Apa panel ini bisa difungsikan seperti reverse proxy enggak? Panel ini ya Bapak. Ya, Itu bisa Bapak bisa difungsikan seperti itu untuk panelnya.
Oh gitu ya. Jadi Nggih. kita di sekolah itu punya beberapa IP public, punya berapa ya? Punya 4 atau 5 ya, saya lupa. Oh, Cuma lumayan. ya, ya, cuma itu kan kita karena istilahnya masih perlu banyak belajar tim IT-nya. Jadi Nggih. itu setiap server itu malah dikasih IP public satu-satu. Oh, Itu kan, satu-satu. Server satu, IP iya, Public satu. iya, iya. Boros ya. Jadi kayak, ya itu boros memang ya. Jadi kita itu pengennya itu ya cuma satu IP public itu nanti bisa digunakan di beberapa server gitu ya. Iya, Itu bisa ya, jadi bisa. kayak reverse proxy bisa ya. Bisa, bisa Pak. Bisa itu. Bisa. Itu eh mudahnya itu kalau reverse-nya itu seperti yang tadi ya Pak, yang waktu di files itu kan kita reverse sendiri itu. Kita ambil Oh, A panel itu tapi kita alihkan ke port lain. oh gitu. Oke. Ya, itu kan contohnya tadi kan Bapak punya satu website, ya kan, beberapa Oke. IP public gitu kan. Beberapa website, ada satu website, satu IP public seperti itu ya, katakanlah. Nah, itu seperti yang punyanya AA panel ini, jadi di dalamnya itu ada kita reverse dari AA panelnya sendiri, IP AA panelnya sendiri, terus kita build di website, tetapi kita kasih port. Jadi nanti pada saat kita panggil port itu, dia akan masuk ke web page yang kita inginkan. Jadi gitu. Pembedanya ada di port, cuma website IP-nya sama. Seperti itu, Bapak. Tuh. Terus kira-kira lebih mudah mana ya Mas menggunakan, kan kita bisa, ini saya kan baru belajar juga ya tentang Ya. apa reverse proxy. Sebelumnya sudah pernah coba itu pakai Ubuntu server, terus kemudian diinstal reverse proxy deh. Itu kan full full apa ya? Nggak ada bunyinya lah istilahnya. Hmm. Yaitu kita agak kesulitan Iya. gitu. Jadi mungkin lebih mudah ini ya pakai panel ya, Iya. gitu ya. Lebih mudah panel Bapak. Ya kita ya kita bisa ya search via GPT ya. Kita bisa tanya-tanya kalau seperti itu. Cuman kita tidak bisa mengeksplor ya kalau kalau CLI ya. Ya, ya, Lebih-lebihnya gitu. di situ Bapak. Kalau pakai panel kita kan seperti kayak tadi sambil menunggu kita bisa explore. Ini gunanya apa sih? Ya, Kita sambil tanya di forum, kita sambil tanya GPT. Kan kadang jawabannya GPT itu versi yang lama. Itu yang di forum kan mesti kan ada update-nya. Update-nya itu ini ada yang baru nih. Nanti di sini tempatnya toolsnya sekarang. Nah, seperti itu, Bapak. gitu. Iya. Terima kasih Mas Iya. Aldo. Ya, terima kasih Bapak Johar. Ini dari pagi Bapak tadi ya. Saya lihat tadi Iya, saya ini join pagi. jam 8 kurang sudah join Iya, ya iya, jam Bapak Johar. 8. Jadi Wah, dari SMA 1 Kudus. iya, dari SMA 1 Ah, Kudus. baik. Ya, terima kasih Siap. Mas Aldo. Oke, sami-sami Bapak Johar. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, kami persilahkan jika ada yang bisa kami jawab ya. Kasih reward. Boleh. Ibu Tasya, kasih reward mana Ibu? Ini saya lihat Bapak kita, Arif Susanto sudah hadir, sudah rawuh. Ini Bapak Suhu kita sudah rawuh. Beruntung saya menjelaskannya sudah selesai ya. Hmm.
Monggo, Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya. Nah, ini panel kita yang baru ini sudah selesai ya, kita instalasinya. Jadi selesai ini. Berarti 1,5 jam ya ini tadi instalasinya untuk panel. Itu pun cuma beberapa aja yang kita install ya. Cuma ada FTP, terus PSQL, PHP, Apache, itu aja ya. Itu sudah 1,5 jam. Jadi memang enaknya itu install terus kita ngopi terlebih dahulu itu lebih enak. Tasya baru bimbingan, Pak. Bapak Arif, halo. Halo Bapak Arif. Ini teman-teman dari mahasiswa ya. Saya lihat ada juga yang dari mahasiswa. Silakan kalau mau bertanya. Ada juga Bapak Ibu yang dari universitas lain. Ada yang tadi dari Lampung juga ya. Matur suwun, terima kasih. Sampun sudah join. Lihat datanya juga ada lumayan. Dari teman-teman UMK sendiri, di sini ada Pak Fadli, ada ini Pak Fajar, cosplay ya ini beliau. Dia Mas Bagus, teman-teman mahasiswa lainnya juga silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau sekedar sharing ya seperti Bapak Jauhar sambil menunggu Bapak Arif suhu beliau perjalanan mungkin. Sepertinya Mas Bagus ada usulan kok Mas Edo. Alhamdulillah. Monggo, monggo Mas Bagus. Wah, itu Bapak Arif. Halo Bapak Arif, selamat siang Bapak. Yang Budi Bapak. Yang maaf lagi nyetir, Halo Bapak Arif. lagi Oh, nyetir ini. sepeda ya kan. Beliau itu selalu menyempatkan hadir meskipun sibuk Epol. Maaf nggak bisa full. Iya Bapak. Kemana Bapak ini panjenengan? Ini OTW ke Jepang. Waduh nggak ya. Oh, Bapak Ada kerjaan Arif. di luar. Izin Itu saya. tadi direkam ya. Direkam Bapak. Video. Oke, Iya, nanti mungkin minta filenya kalau boleh. baik. Baik, nanti kami share materinya juga Bapak. Oke, siap, siap. JJ, matur Ah, suwun. iya Bapak. Monggo dilanjut dulu Bapak Izin lanjut dulu, perkendalannya. J, J, J. Nggih, J. nggih, nggih. Matur suwun. Bapak Arif selalu menyempatkan hadir meskipun sibuk. Monggo teman-teman. Jadi mungkin itu ya apa namanya yang punya usaha-usaha atau mungkin mahasiswa yang ingin ditanyakan teman-teman lainnya. Mas Edo boleh nanya satu. Monggo Bapak, Eh, monggo. ini untuk pelatihan ini ada sertifikatnya enggak? Ya, siapa tahu bisa Nggih, untuk pelaporan BKD kan lumayan. Kalau diperkenankan nggih bisa Bapak. ada file sertifikat. Jadi Nggih, untuk sisi dosen kan bisa untuk laporan BKD juga. nggih. Nggih Ya. Bapak, izin Bapak. Ada sertifikatnya Bapak. Nanti kami kirim via email Bapak. Dan emailnya panjenengan kemarin saya kirimkan ke situ pada saat yang Oke. ikut. Kalau Nggih. bisa ada ini link Google Drive-nya atau apa untuk
Kan biasanya kalau pelaporan BKD ada linknya Link yang Google. bisa yang bisa diakses secara umum gitu loh. Kan untuk Oh, pelaporan kan nggak cuma sekedar kita dapat sertifikat, tapi oh itu diambil dari link mana itu. oh gitu. Nggih. Siap, Bapak. Ada. Nanti kita kelompokkan biasanya seperti itu. Oke, oke, oke. Matur suwun. Kami Bapak monggo Jadi, kembali. Oh iya, ada nih sertifikat benefitnya di layar. Oke, teman-teman. Ada lagi yang bertanya ini, teman-teman. Ini kantor kami ramai banget ya. Siapa ini? Ya, saya Ibu. Monggo, Bapak siapa lagi nih? Bapak Bapak Bagus, eh, Bapak Fajar dan Bapak Fadli mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin ini beliau jadi kayak ini mungkin juga ini nanti ada workshop apa gitu ya, entah AI dan apapun itu tentang IT jelasnya ya. Mungkin bisa di-share nanti saya jadi pesertanya seperti itu. Ini beliau-beliau ini itu gabut ya aslinya, makanya ikut menyemarakkan ini. Nanti saya akan ke sana, Bapak. Sudah ditunggu Mas Fajar, Mas Edo. Baik, ya. Ini saya selesaikan dulu. Langsung ke sana. Langsung sharing ilmu di tempat ya. Langsung ke sana ini. Ini sepertinya tidak ada yang bertanya kembali ya. Atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan. Saya rasa belum pada nyoba, jadi masih bingung mau tanya apa ya. Jadi kemarin belum tahu ya teknisnya itu bagaimana. Ini untuk apa kan seperti itu ya. Kok ada suruh install ini itu. Nah, jadi teman-teman masih masih bingung. Jadi setelah adanya workshop ini yang telah dilaksanakan ini ya, dan insya Allah nanti akan kami kirimkan link video untuk record Zoom-nya. Jadi nanti bisa belajar dan nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup ya, teman-teman ya. Bisa di grup bertanya nanti akan kami jawab, akan kami bantu ya. Seperti itu. Bentar, saya izin terlebih dulu. Baca. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kami cukupkan sampai di sini. Nanti jikalau ada pertanyaan bisa di grup ya, cacat di grup, di WA grup server cloud itu. Yang terpenting adalah mencoba terlebih dahulu. Nanti mesti ada pertanyaan. Kalau tidak mencoba mesti bingung. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti workshop di pagi hari ini sampai siang hari ini. Terima kasih dari
teman-teman mahasiswa juga, Bapak Ibu dosen dari luar universitas juga. Terima kasih sudah bergabung di workshop atau kegiatan di pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga eh, bisa membantu ya. Jikalau ada setelah ini workshop terus ada ini ya apa? eh setelah ini ada apa kayak UMKM-nya, saya mau bikin ini, mau bikin itu. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini saya sudah izin tadi ya. Oke. Sudah diperbolehkan untuk oke, oke. Oke. Masih banyak Bapak Ibu. Saya mewakili Ibu Anastasia sebagai atas selaku KUPT Layanan Komputer. Saya izin pamit undur diri dan mengakhiri sesi workshop dengan judul Infrastruktur Digital Berbasis Cloud di pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mengakhiri Zoom meeting di pagi sampai siang hari ini. Terima kasih.